Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Max Aarons, bakal dijual oleh Norwich City di musim panas nanti. Manchester United diyakini akan belanja beberapa pemain di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer ingin memperkuat beberapa sektor permainan timnya. Salah satunya adalah bek kanan. Ole Gunnar Solskjaer ingin mencari pesaing untuk Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan MU. Salah satu pemain yang sudah masuk dalam radar setan merah adalah bek Norwich City, yaitu Max Aarons. Sky Sport mengklaim bahwa MU bisa mendatangkan Aarons, namun mereka harus membayar cukup mahal untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan tersebut, pihak Norwich City sudah memutuskan untuk menjual Aarons di musim panas nanti. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kemampuan finansial untuk mempertahankan Aarons dari kejaran tim sebesar Manchester United. Jadi, daripada memperumit keadaan, pihak The Canaries siap bernegosiasi untuk transfer sang bek. Menurut laporan itu, MU harus siap keluar uang cukup besar untuk mendapatkan Max Aarons. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 35 juta pound sterling karena ia dinilai memiliki talenta yang luar biasa. Selain itu, kontraknya di Carrow Road masih tersisa 3,5 tahun lagi. Sehingga Norwich City menilai angka 35 juta pound sterling itu ideal untuk sang bek. MU dipastikan tidak akan mudah mendapatkan jasa Aarons. Mereka harus bersaing dengan Bayern Munchen yang kabarnya juga tertarik meminang bek 21 tahun tersebut. Prediksi Infogol terkait klasemen akhir Premier League 2020-2021 berubah. Manchester United menggeser Liverpool dari kandidat runner-up klasemen akhir Premier League 2020-2021. Perubahan prediksi ini tak lepas dari tren penampilan kedua tim tersebut, terutama masih belum stabilnya penampilan Liverpool belakangan ini. Mengawali kompetisi dengan bagus, The Reds belakangan justru melempem. Dalam 10 laga terakhir di ajang Premier League, mereka hanya mampu meraih 3 kali kemenangan dari 2 hasil imbang. Sementara dalam 5 laga sisanya mereka harus menelan kekalahan. Prediksi Infogol ini sendiri berdasarkan kombinasi tren pertandingan dan simulasi seluruh pertandingan tersisa. Karenanya tak heran jika akhirnya posisi Liverpool dalam prediksi klasemen akhir versi Infogol harus melorot. Selain Liverpool dan United, tim lainnya yang juga mengalami perubahan posisi di papan atas adalah Leicester City dan Chelsea. Dalam prediksi terakhir mereka, Infogol menempatkan Leicester City berada di peringkat keempat klasemen akhir dan Chelsea 1 posisi di bawahnya. Sebelumnya posisi kedua tim tersebut terbalik, Chelsea berada di posisi keempat, sedangkan Leicester 1 peringkat di bawah mereka. Perubahan posisi ini tak lepas dari konsistensinya permainan Leicester. Dalam 10 laga terakhir mereka di ajang Premier League, The Foxes meraih 5 kali kemenangan dan 4 kali imbang. Mereka hanya menelan sekali kekalahan pada 10 laga tersebut. Di papan tengah, lonjakan peringkat terbanyak dialami West Ham United. Mereka naik dari peringkat ke-12 ke posisi 6. Hal ini tentu tak lepas dari raihan West Ham yang meraih 6 kemenangan, 3 hasil imbang dan sekali kekalahan dalam 10 laga terakhir mereka. Selain West Ham United, di papan tengah ada pula Arsenal. The Gunners lolos dari papan bawah dan naik 2 peringkat, menempati peringkat ke-9 klasemen akhir dalam prediksi Infogol. Jika Arsenal dan West Ham United lolos ke papan tengah, tak demikian halnya dengan Southampton. The Saints justru melorot dari papan tengah ke papan bawah dalam prediksi terbaru yang dikeluarkan Infogol. Mereka berada di peringkat ke-13 klasemen akhir Premier League 2020-2021. Mereka turun 5 peringkat dari prediksi sebelumnya yang berada di peringkat ke-8. Berikut klasemen akhir Premier League 2020-2021 berdasarkan prediksi terakhir Infogol. Manchester United memberi promosi kedua pemain muda dari tim U23 pekan ini. 2 pemain yang akan berlatih dengan tim utama itu adalah Hannibal Mejbri dan Solar Solitaire.
United melakukan perubahan skuad usai bursa transfer Januari 2021 lalu. Sejumlah pemain senior harus angkat kaki karena tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Di antara pemain yang hengkang ada nama Jesse Lingard. Pemain 28 tahun itu dipinjamkan ke West Ham United hingga akhir musim 2021. United tidak membeli pemain baru sebagai pengganti Lingard. Belakangan sebagai ganti pemain yang pindah di bursa transfer Januari 2021, Solskjaer memberi promosi ke pemain U23. Siapa saja mereka? Hannibal Mejbri bergabung dengan United pada Agustus 2018 lalu. Tidak diumumkan secara pasti berapa uang yang dikeluarkan United untuk membeli pemain 18 tahun tersebut dari AS Monaco. Namun, beberapa sumber menyebut United harus membayar 9 juta euro untuk bisa membeli Mejbri. Mejbri selama ini tampil bagus untuk tim U23 United. Dia telah memainkan 14 laga dan mencetak 3 gol pada laga Premier League 2. Mejbri terus menjadi pilihan utama di lini tengah. Solskjaer diyakini sudah memantau talenta Mejbri sejak musim lalu. Mejbri akan berlatih dengan tim utama, tetapi akan terus bermain di tim U23. Sola Solskjaer disebut sebagai the next Jadon Sancho. Dia baru saja mendapatkan kontrak profesional dari United. Namun, tidak disebut berapa durasi kontrak yang diterima pemain 17 tahun itu. Solskjaer beberapa waktu yang lalu menuai banyak pujian ketika mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-4 yang diraih Manchester United U23 melawan Blackburn Rovers. Solskjaer memiliki kelebihan bisa bermain di banyak posisi, mulai dari sebagai sayap, gelandang serang nomor 10, hingga sebagai penyerang. Solskjaer yang kini menjadi anggota timnas Inggris U16 disebut sebagai salah satu talenta muda terbaik Inggris. Banyak pihak membandingkan Solskjaer dengan bintang Borussia Dortmund yaitu Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait situasi kontraknya di Manchester United. Ia mengaku tidak terlalu memikirkan sisa kontraknya yang semakin menipis. Solskjaer pertama kali menjabat sebagai manajer MU pada Desember 2018 silam. Ia menjadi caretaker MU menggantikan Jose Mourinho sebelum 4 bulan berikutnya ia diangkat menjadi manajer permanen Setan Merah. Saat diangkat menjadi manajer permanen MU, Solskjaer diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Itu berarti masa baktinya sebagai manajer MU akan habis di musim panas tahun 2022 mendatang. Ketika ditanya mengenai apakah ada negosiasi perpanjangan kontrak, begini jawaban Solskjaer. Saya tidak pernah memikirkan hal itu, perpanjangan kontrak, ujar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa saat ini isu perpanjangan kontrak tidak terlalu penting untuknya. Ia menyebut seluruh pikirannya saat ini fokus untuk membenahi penampilan MU di dalam dan di luar lapangan. Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa ada satu PR besar yang harus ia tuntaskan di Manchester United. Ia menyebut timnya belakangan ini masih belum menunjukkan performa yang konsisten sehingga ia ingin segera membenahi hal tersebut. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United gagal meraih kemenangan. Mereka ditahan imbang West Bromwich Albion dengan skor 1-1. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan prediksi mengenai duel Real Sociedad versus Manchester United di 32 besar Liga Eropa. Scholes percaya bahwa mantan timnya itu akan melaju ke babak berikutnya. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United kini ikut serta di fase gugur Liga Eropa setelah mereka hanya finish di peringkat ketiga grup H Liga Champions musim ini. Di babak 32 besar ini, United mendapatkan undian yang cukup berat. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad, salah satu tim kuat yang berasal dari Spanyol. Scholes mewanti-wanti bahwa MU tidak boleh meremehkan Sociedad. Saya memang tidak terlalu sering menonton Liga Spanyol, namun saya tahu bahwa mereka menjalani start yang bagus di musim ini, buka Scholes kepada MU TV. Scholes menyebut bahwa Sociedad berpotensi bikin MU kesulitan, namun ia yakin mantan timnya bisa melaju jauh di kompetisi ini. Sociedad pernah beberapa waktu memuncaki klasemen La Liga, namun bisa kita lihat bahwa performa mereka sudah mulai menurun. Jadi saya rasa di kompetisi ini United bisa mengalahkan mereka dan melaju jauh. Lebih lanjut, Scholes cukup optimis bahwa MU bisa menjadi juara Liga Eropa musim ini. Namun ia menilai Setan Merah harus bekerja ekstra keras jika mereka ingin melaju jauh di kompetisi ini. Saya merasa United akan memenangkan kompetisi ini, namun untuk menjadi juara tidak akan mudah bagi mereka, ujarnya.